Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asas-asas manajemen, yaitu meresum pelaporan. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh Bapak Yusabri Abbas. Kepada Bapak Yusabri Abbas, kami persilahkan. Reporting atau pelaporan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan kepada pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu dan sesuatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan yang dilakukan. Pengertian laporan disampaikan oleh para ahli. 1. Menurut Keraf tahun 2001 halaman 284 dalam Rajab, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan berisi informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta yang ditemukan dan disusun sedemikian rupa sehingga akurasi informasi yang kita berikan dapat dipercaya dan mudah dipahami. Tujuan dari pelaporan tadi itu pertama adalah secara garis besar laporan tadi memberikan informasi sebagai pendidikan, yaitu sebagai bahan ajar untuk evaluasi, yaitu sebagai bahan perbandingannya, jaminan mutu itu yaitu tujuan akhirnya, terus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sah, dan di pelaporan tadi memang ada untuk pengalokasian dana. Manfaat dari pelaporan tadi secara ini garis besarnya dua, dari segi bukti hukum dan sebagai bukti dari suatu kegiatan atau peristiwa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai pertanggungjawaban dan memberi informasi tentang keadaan masalah atau kegiatan. Batasan dan ruang lingkupnya. Sistem pencatatan tradisional, sistem pencatatan non-tradisional, laporan lisan maupun laporan tertulis. Pengelolaan dan alur. Pengelolaan dalam laporan tadi akan berisi tentang pendahuluan, isi laporan, rekomendasi atau dokumentasi. Jenis laporan yang dibuat dalam pelaporan data dibagi menjadi dua. Laporan insidensial, ada laporan kejadian luar biasa. Yang kedua, laporan berkala, misalnya laporan mingguan, bulanan, atau tahunan. Contoh kasus pelaporan atau laporan, yaitu kita akan memberi contohnya di laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Riau di tahun 2018. Di dalam LAKIP tadi berisi tentang pelaksanaan kinerja dan perencanaan kinerja. Adapun di dalamnya berisi tentang fisik Universitas Riau, terwujudnya Fakultas Riset Unggul dan Bermartabat di bidang ilmu sosial politik tahun 2035. Misi Universitas Riau menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, menghasilkan ilmu pengetahuan sosial dan politik yang unggul, dan menghasilkan model kebijakan yang unggul. Terus secara sistematis, sasaran strategis FISIP itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kegiatan siswa, meningkatkan kualitas kelembagaan FISIP, meningkatkan atau ada relevansi kualitas dan kuantitas teks di FISIP, relevansi dan produktivitas riset FISIP, dan meningkatkan kapasitas inovasi dalam tridharma perguruan tinggi. Letak strategisnya bisa kita lihat di sini. Peningkatan sarana dan prasarana, yaitu dari alumni, jumlah HKI kekayaan internasional yang terdaftar, dan peningkatan rasio afirmasi. Pelayanan administrasi keuangan berbasis online, jalur PBOD, ini penerimaannya, kerjasama dan MOU dari beberapa pihak-pihak di luar. Fasilitas sarana dan prasarana
berguna untuk kesejahteraan staf dan non-PNS, laboratorium perpustakaan dan ruang kerja. Kendala hambatannya diantaranya kesejahteraan yang memang kurang buat pegawai non-PNS atau dikatakan juga pegawai honorer, laboratorium dan perpustakaan dan ruang kerja dosen yang memang masih kurang, akses portal akademik di sini sistem online, kemampuan bahasa asing dosen yang memang masih kurang, penurunan jumlah hak kekayaan yang diciptakan, lulusan bekerja di luar bidang atau memang tidak sesuai dengan bidang mereka. Yang ke ini nih, peluangnya itu kita mulai dari pembangunan daerah. Dari pembangunan daerah yang memadai itu akan timbul wilayah strategis yang untuk mencari ilmu tadi, terus berada di tengah masyarakat heterogen, terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus kepercayaan. Tantangannya bagi FISIP sendiri adalah kompetensi lulusan yang memang harus di-upgrade, perkembangan iptek yang memang harus diikuti juga, persaingan dalam semua lini, globalisasi dan tuntutan kualifikasi kerja. Pelaksanaan di sini ada pelaksanaan dan rencana pengembangan FISIP UNRI selama dari 2017 sampai 2020, antaranya jumlah dosen yang berkualifikasi S3, jumlah temuan aktif pada unit organisasi dan masa studi normal 5 tahun dan lain-lain. Dan di sini adalah perjanjian kinerjanya. Di sini akan ada indikatornya, definisi atau formula atau dokumen sumber, capaian dan target. Jadi di perjanjian kinerja ini akan berisi target dan realisasi di tahun yang akan dihadapi. Oke, mungkin sekian dulu dari kami kelompok 6. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami yang telah disampaikan oleh Bapak Yusabri Abbas. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.